ini merupakan hal yang wajib ya bagi perusahaan untuk memberikan THR kepada para pekerja maupun buruh. Kalau perusahaan tidak kasih THR, ada sanksi? Harusnya pertanyaan itu saya bisa anulir gitu. Kenapa harus dapat THR? Kira-kira begitu gitu, ya. Itu harusnya begitu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pelaku usaha. Hari ini di podcast DPM PTSP, perkenalkan saya Tasnima sebagai host di hari ini, dan kita punya tema Posko THR Ketenagakerjaan tahun 2024. Nah, sudah hadir bapak-bapak. Kalau saya bilang kakak-kakak, bukan bapak-bapak. Ya, supaya kenal, baiknya diperkenalkan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Tasnima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak di podcast PTSP eksternal PTSP itu sendiri. Baik, nama saya Firdaus MG Abdul Karim. Jabatan? Jabatan adalah Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan. Sulawesi Tengah. Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Siap. Ya, jadi ini hubungannya ya dengan pelaku usaha ya Pak? Ada pelaku usaha dan pekerja. Dan pekerja yang ada di perusahaan itu? Di perusahaan itu dan khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Oke, di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita mau tanya dulu yang pertama, apa dasar pemberian dari THR? Tunjangan hari? Tunjangan hari raya. Oh, saya kira hari Rabu. Itu banyak yang terjadi seperti begitu, mengatakan tunjangan hari Rabu. Setiap hari Rabu dapat tunjangan. Oke, jadi tunjangan hari raya. Harusnya pertanyaan itu saya bisa anulir gitu. Kenapa harus dapat THR? Kira-kira begitu ya. Itu harusnya begitu pertanyaannya. Tapi exactly sebagai itu harus memang menanyakan dasarnya seperti apa gitu. Tentunya dasar dalam pemberian THR bagi pekerja maupun buruh itu adalah pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan itu sendiri. Dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan. Ya, jadi ini merupakan hal yang wajib ya bagi perusahaan untuk memberikan THR kepada para pekerja maupun buruh. Pekerja maupun buruh. Kapan diberikan THR-nya? Kalau surat edaran yang ada berdasarkan surat edaran Menaker ya, itu yang kemarin tanggal berapa itu 23 apa 22 kemarin Maret itu, jadi perusahaan wajib membayar THR-nya H-7. Sebelum hari rayanya? Sebelum hari raya. Hari raya apa saja ya? Berarti semua agama ini Pak? Hari raya keagamaan. Oke. Hari raya keagamaan. Jadi dia H-7 itu adalah kalau misalnya kita mengikuti hari raya pemerintah ya katakanlah gitu. Maka tanggal 10 kan hari raya. Berarti tanggal mundur, 3 sudah harus terbayar. Dan jangan dicicil. Cash. Tidak boleh cash and carry. Siap. Oh iya. Ada besarannya? Besarannya itu berdasarkan Permenaker 6 itu sendiri, ada rumusnya yang mengatur masa kerja dibahagi 12 kali 1 bulan upah. Oh, berarti masa kerja juga ya? Iya, masa kerja. Sama kayak kita juga barangkali Pak? Iya, sama juga. Kurang lebih. Jadi kurang lebih kurang lebih itu dia kurang lebih 1 bulan gaji lah. Gitu. 1 bulan gaji? 1 bulan gaji. Sama dengan dibilang orang gaji 13. Tapi kalau kita gaji 14 kalau THR. Iya, seperti itu, Bu.
Oh iya. Baik. Nah, kalau perusahaan tidak kasih THR, ada sanksi? Ada dong. Itu pasti. Di demo orang satu juga. Pasti. Ya. Ya kan, namanya peraturan. Ya. Nah, ketika ada peraturan, maka di dalamnya pasti ada sanksi. Iya. Berbeda dengan ketetapan. Kalau ketetapan di dalamnya menunjuk personal, itu perbedaannya. Nah, untuk sanksi yang diberikan itu dalam bentuk sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak melaksanakan permen. Teguran berarti Pak ya? Iya. Yang menegur siapa Pak? Yang menegur kami dari pihak dari Kemenaker, sini ya? Dari pihak Kemenaker, yang nantinya itu akan kita tindak lanjut melalui pemeriksaan. Audit? Bukan audit, pemeriksaan dari pegawai pengawas saya. Oh begitu, Ya, ada ya? Ada gitu. Nah sekarang mereka telah bertugas sejak tanggal 27 Maret sampai 23 April itu sudah menyebar ke seluruh perusahaan yang ada di. Oke, berarti sebelumnya dari 27 Maret toh Pak? Iya. Sudah standby ini. Sudah standby. Petugasnya. Jadi kalau misalnya ada orang masih bertugas lewat dari hari raya, menjaga kalau misalnya ada yang tidak terbayar. Ya. Gitu. Iya, karena kan memang dalam posko ini kami menyediakan 2 sarana, baik itu secara online maupun offline. Ada online-nya juga. Iya. Nah, kalau yang dibentuk ada offline-nya di mana, Pak? Kalau offline berdasarkan juga surat edaran Menaker kemarin, itu agar kabupaten kota juga membentuk. Tapi kami punya UPT unit pelaksana teknis Wasnaker di 2 wilayah. 2 wilayah di? Satu wilayah, kita mengistilahkan wilayah 1 itu wilayah timur yang meliputi Palu, Sigi, Donggala, Parigi, Buol, Toli-Toli. Itu wilayah 1. Barat? Iya, wilayah barat. Oke. Nanti yang wilayah 2-nya wilayah timur. Sisanya. Oke. Oh, jadi ada itu ya? Ada itu di sana ada terbentuk. Ada, mereka terbentuk. Kalau kabupaten kota itu juga melakukan ini Pak atau cuma provinsi? Mereka dihimbau surat edaran Menaker itu mereka untuk menyiapkan juga. Karena kan luas. Kalau provinsi mau tangani, kalau satu wilayah sampai 6 atau 7 kabupaten. Iya. Perlu banyak orang. Pak. Iya. Perusahaan pasti banyak kan? Ya, perusahaan lumayan Pak. Ada kalau berdasarkan BLKP kita hampir 13 ribuan yang harus dilihat satu-satu. Harus dilihat satu-satu. Harus dicek satu-satu. Dan apabila perusahaan tidak melaksanakan dari pembayaran THR, maka pegawai Wasnaker saya akan melakukan suatu langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan itu sendiri. Berdasarkan laporannya, baik itu offline maupun online. Okay. Jadi ada satgas, ada poskonya, ada posko THR-nya yang online dan offline. Yang offline itu. Kalau di sini di Kota Palu, kalau di sebelah mana ada? Kota Palu, poskonya Pak. Lokalisasinya apa lokasi ya? Iya, jangan lokalisasi. Lokasi. Iya. Baik, lokasinya itu ada di jalur 2, di samping kantor pos Muhammad Yamin. Di samping kantor pos. Kantor pos Jalan Muhammad Yamin. Iya. Ada di situ. Ada di situ. Dia antara kantor pos dan pom bensin di Jalan Muhammad Yamin. Kami buka posko di situ. Oh, oke. Itu kami standby dari tanggal 27 hingga sampai 23 April. Oke, itu buat para pekerja ini berarti. Baik. Kalau tidak terpenuhi bisa ke sana toh? Bisa ke sana. Siapa tahu ada yang macet. Iya. Boleh ke sana. Iya, itu sekaligus juga ada barcode-nya juga kalau yang ada offline, yang secara online itu kami akan kirim di halaman websitenya juga itu. Oh iya. Siap. Oh, ada di situ juga Pak ya? Ada juga di situ, tinggal siapa barcode. Tahu rame itu scan saja. Scan aja. Nanti tinggal langsung melapor dari online-nya. Iya, kami akan submit di Naker, kemudian kami akan teruskan ke posko THR pusat. Oke. Nah, bagaimana masyarakat atau pekerja kalau mau mengadukan terkait THR? Ya, itu dia tadi sudah saya singgung dari awal tadi Bu Tasnima bahwa
Kalau mereka datang secara offline, kami menyediakan di Muhammad Yamin dan kemudian juga tersebar di 13 kabupaten kota, di Snaker kabupaten kota juga menyediakan itu. Dan bisa juga secara online, ada kode barcode yang tinggal di scan barcode scan QR ya, scan QR oleh pekerja atau buruh yang merasa tidak menerima THR. Tidak terbayarkan THR. Kalau belum terbayar, boleh ke situ? Kalau ASN ini ada juga pertanyaan yang seperti itu. Iya, apa THR ini kan? Iya, gitu. Hanya tunjangan hari. Sebenarnya kan biasa tahunya cuma PNS. Iya, tahunya cuma PNS. Iya, betul. Iya, jadi ada yang bertanya juga begitu, Pak. Ini kok bisa ya THR itu cuma ASN, PNS, P3K. Kenapa kami pegawai honor tidak gitu? Jadi saya cuma menjawab secara aturan memang pegawai honor itu tidak diatur ya. Karena ASN itu mereka yang PNS dan P3K. Itu yang wajib mendapat THR gitu. Nah, honor juga seperti itu. Dan kalau kita lihat bersama juga dari jumlah honorar yang diberikan tiap bulan pegawai honor kita ini, PHL kita ini tidak mengikuti UMP ya, tidak mengikuti UMK gitu. Nah itu kalau tenaga kontrak di pemerintahan itu masuk klasifikasi apa? Bukan pekerja toh Pak, bukan toh? Sebenarnya kalau dari sisi aturan naker kami, ini ada 300 lebih nih aturan berbicara tentang naker ini, 300-an regulasi. Sebenarnya dia kategori itu dia kecuali mempunyai hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu adalah yang didasari dari perjanjian kinerja untuk memenuhi 3 unsur. Ada perintah, ada pekerjaan, ada upah dan ada pekerja. Ada pekerja, ada upah, ada perintah. Gitu. Itu memenuhi 3 syarat yang didasari dari perjanjian kerja itu. Nah, kalau kita lihat dari P3K, apa mau dibahas nih honor nih? Ada pekerja sebenarnya kalau di sini Pak. Ya, ada pekerja, ada perintah kan? Iya, kalau di kantor kami ada ini upah ada juga. Pekerja. Ya. Itu cleaning service. Ya. Pekerja. Berarti kategori hubungan kerja. Ada hubungan kerja. Oke. Ya, gitu. Itu pekerja yang di bawah itu bisa dapat THR juga enggak, Pak? Dia kan cleaning service dengan perusahaan, masuk di sini perusahaan yang bawa. Jadi bukan tenaga yang dikontrakkan di sini, tapi mereka di pihak ketiga kan. Oh iya dong. Berarti perusahaannya yang membayar ke mereka. Dapat gitu. Betul. Saya pernah dari DPTSP tidak gitu, tapi dari perusahaan yang dapat. Iya, betul Pak. Karena semua mengandung unsur PKWTT maupun PKWT itu wajib dong. Iya, saya gitu. Pernah ingat dia pernah bilang bahwa ada yang harus dibayar untuk hari raya. THR itu sudah berarti. Iya, kecuali karena yang lagi heboh ini ojol ya. Ada himbauan dari salah satu dirjen Kemenaker menyampaikan bahwa ojol itu harus perlu gitu. Setelah kita lakukan kajian, ternyata memang ojol itu merupakan himbauan ya, himbauan karena ya kalau kita lihat memang dari 3 unsur itu ada gitu, tapi misalnya begini kalau ojol gitu, yang punya sepeda motor siapa, yang punya kendaraan siapa? Itu kan yang bersangkutan, bukan dari perusahaan gitu. Nah, olehnya itu dia semacam Kayaknya tidak itu ya kalau itu Pak. Iya, cuman dihimbau aja ya. Iya, kalau misalnya bisa ya dikasih, tapi tidak wajib. Iya gitu. Sehingga kami selalu menyampaikan apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, kalau pesan sama ojol gitu, kasih lebih-lebih sedikit. Kasih lebih-lebih sedikit. Ada tip kan di ujung itu? Ada tip di ujung, atau kalau beli pabuka, orang Kaili bilang, ya beli 2 kasih keluarganya, buat dia juga 1 lah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan cukup ya? Saya kira cukup. Ya, cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa tersampaikan ke pekerja atau buruh, supaya haknya bisa terbayarkan sebelum -7 sebelum hari raya. Ya. Berarti Natal juga begini juga nanti ada? Natal tidak.
Nah, cuman di Hari Raya Idul Fitri ini. Cuman paling tidak buka layanan, Pak, kalau misalnya. Iya. Buka, cuman buka, mungkin tapi, tidak sebesar ini. Tidak dibuat. Ada juga sih. Setiap hari keagamaan Karena itu ada. Setiap hari keagamaannya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Tas. Sampai ketemu lagi. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk nonton kami di channel YouTube DPMPTSP Prof Sulteng, dan juga untuk informasi lain bisa mendapatkan di media sosial dan juga website kami. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.